pukul 9 nanti rekan akan bergabung bersama kami di 0815 11 107 107 dan sudah hadir di aplikasi Zoom kami. Ini Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Bapak Arif Rahman Hakim. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Dengan Ulfi, Pak. Oh iya, Mbak Uti. Apa Ya, kabar? Alhamdulillah baik. Kabar baik juga Pak Arif ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita akan membahas terkait dengan RTH yang beralih fungsi. Padahal setiap kota atau kabupaten harus ada 30% RTH tersebut, tapi justru ini berkurang ataupun juga bahkan belum bertambah lagi Pak Arif ya. Iya, betul, Ya. betul. Bagaimana ini Pak Arif selaku Komisi 2 dan fungsi dari DPRD-nya Pak? Iya, jadi memang kita beberapa kali melakukan kegiatan sidak lah ke perusahaan-perusahaan swasta. Kita banyak menemukan RTH yang sudah beralih fungsi. Jadi kalau kita buka set plan perusahaan mereka itu sudah banyak RTH yang sudah dibangun. Tentunya akhirnya akan berdampak kurangnya penghijauan yang ada di dalam industri. Ya, tentunya apa ini Pak yang terjadi sehingga beralih fungsinya Pak? Ya artinya kalau kita ini kan kalau kita bilang sekota Bekasi ini perlu 30% RTH sesuai Undang-Undang Permen PUPR. Situ dijelaskan 30% itu untuk RTH, tapi kita baru mencapai 15%. Artinya kebutuhan hidup manusia ini tidak terpenuhi lah, karena kita kan hidup harus perlu dengan penghijauan, penyerapan air agar kehidupan kita juga menjadi sehat. Begitu juga di dalam industri. Di dalam industri ini kan targetnya itu kan sampai 30%. Artinya ketika orang bekerja di dalam industri tersebut juga kan sehat karena ada penghijauan, mencegah kebisingan, mencegah kebanjiran, mencegah polusi kan. Dan itu tidak saja di dalam industrinya dan bermanfaat juga untuk masyarakat sekitarnya. Dan ini harus keseimbangan. Ketika melakukan kegiatan bisnis, dan ikuti juga aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah kota, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dan ini agar menjadi kesinambungan dalam bermasyarakat dan dalam berindustrian. Baik, tapi selama ini penerapannya tidak begitu Pak ya? Ya, kita melihat ada beberapa perusahaan yang kita sidak ini, mereka sudah mengalih fungsi. Mungkin mereka beralasan karena kemajuan industrinya, yang akhirnya tidak ada lahan RTH mereka pakai. Tetapi kan tidak serta-merta seperti itu. Mereka harus mengajukan ke pemerintah daerah, menukar mana fasilitas RTH yang dipakai harus ditukar dong dengan sesuai kebutuhan yang diperlukan di dalam industri tersebut gitu. Ini kan sangat disayangkan bagaimana dampak lingkungannya, ekosistem di sekitarannya dan dampak polusi yang cukup membahayakan, apalagi Bekasi ini sudah darurat ya, darurat bahaya polusi gitu loh. Kalau kita tidak mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan, mau dibawa kemana kehidupan ini selanjutnya? Iya. Pak, ada tidak Pak perda atau perwal terkait dengan hal ini Pak? Sudah ada, kita sudah ada perdanya sudah jelas. Di Perpresnya juga ada, Perpres nomor 60 2020 juga sudah jelas bahwa perlu RTH di setiap pengajuan industri. Dan ini sudah jelas di undang-undang ada, di perda sudah ada. Bahwa perda kita yang terbaru ini kan 40% yang harus mereka siapkan fasilitas itu, antara lain fasilitas jalannya, fasilitas tamannya, penyerapan air, folder tandon airnya, atau drainasenya itu mereka harus siapkan itu. Dan ini banyak yang kita temukan beberapa perusahaan ini mereka tidak lagi sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada. Nah, ini kan sangat disayangkan. Akhirnya dampaknya kita melihat kanan kiri masyarakat tinggalnya kebanjiran lah kan. Mereka yang harusnya menerima polusi dari pabrik tanpa harus ada benteng-bentengnya seperti penghijauan dan segala macam. Nah, ini sangat disayangkan. Kita di Komisi 2 konsisten. Makanya mungkin pagi ini nih jam 9 setelah kita dengan
dengan Texo dengan Dakta, kita akan menerima auden dari Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Ya. wilayah Kota Bekasi. Mungkin mereka terkait ini, kenapa kita gencar melakukan sidak untuk membuka sebaik-baiknya peraturan-peraturan di dalam industri. Dan ini mereka mengajukan auden dan insya Allah pagi ini kita akan terima. Kita akan berdiskusi terkait tentang RTH, lingkungan hidup lainnya, lalu tentang hak otonomi daerah dan lain-lain. Pak, dengan kondisi Kota Bekasi, bisa tidak untuk menambah RTH, Pak? Gimana? Dengan kondisi wilayah Kota Bekasi dengan pembangunan infrastruktur yang cukup masif, Pak ya, bisa tidak menambah RTH sesuai dengan ketetapan dari pemerintah? Ya kalau kita konsisten, kita harus siap menerima itu undang-undang yang harus kita jalankan 30% dari zona lingkungan di Kota Bekasi yang ada 200 meter 200 ribu persegi Kota Bekasi ini harus ada 30% yang untuk RTH. Artinya kalau kita hanya baru sampai 15%, pemerintah daerah harus konsisten untuk mengejar itu semua. Jangan membeli lahan untuk dibangunkan lagi. Ini kan belanja lahan dibangunkan lagi. Dan memang kendalanya juga harga tanah yang begitu tinggi di Kota Bekasi. Itu satu. Kedua, pembangunan yang cukup pesat. Menjadi kendala tersedianya RTH 30%. Dan ini kita sering komunikasi dengan pihak pemerintah daerah untuk segera juga kita membuka lahan-lahan baru untuk RTH agar apa yang terjadi sekarang ini. Kalau kita bicara hari ini kan bicara polusinya Kota Bekasi ini dahsyatnya luar biasa. Kita sudah mendapat nilai juara kedua nih setelah Jakarta kan, polusi yang cukup banyak. Dan Jakarta sekarang kan lagi mengejar target bagaimana bisa mencapai 30%. Dan insya Allah Bekasi juga harus bisa kalau kita memang konsen. Jangan ada lahan-lahan kita dimanfaatkan lagi, disewakan lagi dengan pihak swasta, dibangunlah hotel, disewakan lagi, dibangunkan segala macam. Dan ini tidak mesti lagi harus terjadi, tetapi bagaimana kita berusaha apa yang menjadi aset kita nih, aset kita yang mungkin yang dari developer, yang dari kita punya sendiri juga itu aset kita sendiri juga kita manfaatkan untuk penghijauan, penyerapan air dan sebagainya. Baik. Nah, tentunya dengan banyaknya industri, RTH tidak ada, pasti akan ada dampak lainnya ya Pak ya, seperti limbah dan lain sebagainya Pak ya. Sudah pastilah. Begini, Pak, manusia hidup ini kalau tidak ada penangkal-penangkal seperti ya pepohonan, penghijauan, kebersihan, dan pembuangan limbah yang tidak terkontrol, itu kan berdampak penyakit kan, penyakit pernapasan dan cukup dahsyat. Dulu kita di Jalan Pejuang itu kalau kita lewat 3 tahun lalu, pasti orang bermasker, belum zamannya COVID, tapi orang pasti bermasker. Mereka nongkrong jangan 1 jam, 5 menit aja ya akan sanggup nongkrong di pinggiran Jalan Pejuang itu, Jalan Kali Abang Bungur, Kali Abang Tengah, itu nggak sanggup. Sekarang mereka sudah bisa nongkrong berjam-jam. Kenapa? Kita kencang, kita tegur mereka perusahaan-perusahaan yang nakal, yang akhirnya mereka membuat filter di dalam perusahaannya, tidak lagi membuang limbahnya begitu saja. Dan sekarang jalanan di sekitar sana juga sudah tidak bau polusi pabrik lah ya. Nah, itu. Ya. Jadi kita berharap di tempat lain juga bisa dilakukan hal-hal seperti itu supaya masyarakat sekitar ini jangan berdampak pahitnya aja. Ya, Dengan berapa perusahaan ini akhirnya mereka hanya dapat mereka kerja susah, mereka tidak dapat apa-apa, tapi mereka berdapatnya penyakit. Nah, ini kan jangan sampai terjadi itu. Sementara CSR-nya juga kan banyak perusahaan yang tidak begitu peduli lah. Tapi ya tidak semuanya sih. Iya. Memang di Bekasi banyak yang pedulinya lah terhadap masyarakat, katanya. Katanya begitu, Pak. Ada di wilayah mana, Pak, yang masih belum banyak RTH-nya, Pak, dari seluruh 12 kecamatan, Pak, di Kota Bekasi? Ya kita lihat ada di Medan Satria, ada satu perusahaan yang kita datang sidak semuanya sudah beton. Ini hampir cuma 1% lah mereka punya tamannya kan. Akhirnya kita datang dengan dapat laporan dari masyarakat, ya kita minta dibongkar. Kita ambil, kita beri surat sanksi. Kita dari pemerintah kita tegaskan untuk menegur, memberikan sanksi dari Dinas Tata Ruang
pada akhirnya mereka melakukan kewajiban mereka sebagai pengusaha membuat RTH yang mereka harus lakukan. Lalu ada juga yang tidak ada foldernya. Mereka sesuai set plan itu sudah ada foldernya, keterangannya, bangunannya sekian, foldernya sekian, RT-nya sekian, semuanya sekian. Mereka tidak ada foldernya. BMSDA kita untuk melakukan monitoring ke perusahaan tersebut agar tersedia foldernya, tidak lagi banjir lah di masyarakat, setidaknya seperti itu. Dan ini kan harus ada fungsi kontrol, bukan saja dari DPRD, tetapi pemerintah daerah kita sudah rekomendasikan dalam LKPJ 2022 2021 tempo hari bahwa pemerintah daerah dinas tata ruang harus punya UPTD di masing-masing kecamatan. Mereka harus mengontrol daerahnya masing-masing gitu loh. Jangan disentral di kedinasan mereka. Ya. Tetapi mereka harus punya itu supaya fungsi kontrolnya ada. Mungkin para pengusaha lupa kan, Ya. tidak membuat itu, tapi yang bisa ditegur lah mereka. Kita tidak melarang siapapun berinvestasi di Kota Bekasi. Kita bangga dan kita menerima sebesar-besarnya investasi para pengusaha di Kota Bekasi. Tapi nyok, ikuti aturan yang sudah ditentukan bersama-sama oleh kita pemerintah daerah dan para pengusaha. Tentunya seperti itu Mbak Alfi. Ya, supaya Bekasi nggak dibully lagi panas. Terus kalau mau jalan-jalan ke taman, bingung Pak, taman mana nih Pak ya? Iya betul. Saya pernah kunjungan dinas ke satu daerah diginiin. Tinggal di mana Bekasi. Bekasi masih panas Pak. Waduh, bingung. Nah inilah artinya memang panas kemacetan menjadi sebuah tren logo di ya mudah-mudahan enggak lah. Tapi kita berusaha bisa mengurangi itu semua lah. Mari kita mengajak kawan-kawan, rekan-rekan pengusaha untuk tertib aturan dan juga masyarakatnya juga. Ayo sama-sama kita menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah di sungai yang mengakibatkan penyumbatan daerah banjir. Sebentar lagi kita akan masuki masa banjir mungkin ya. Ya. Biasanya di bulan Oktober lah ya Mbak ya, September, Ya. Oktober. Baik. Dan ini tentunya Pak, apakah UPTD sudah ada Pak di beberapa daerah kecamatan Pak pengawasannya Iya, Pak? sekarang ini kalau dinas tata ruang ini kan belum ada tata ruang UPTD ya. Kalau BMSDA sudah ada, Ya. banjir, polder air, drainase sudah ada di masing-masing. Lalu dinas perhubungan juga sudah ada sebagai ngontrol amdal lalinnya. Lalu dari pihak damkar juga sudah ada mengontrol di masing-masing. Cuma ini dinas tata ruang belum ada ini. Memang kita kalau sekolah ini ngasih nilai untuk yang lainnya mungkin 8, 8, 8 dinas tata ruang 3 mungkin sementara. Halo Mbak Alfi, tidak ada suaranya ya Mbak? Tidak terdengar Mbak? Halo Mbak. Iya. Pak Arief, kita mengundang rekan Dakta ya Pak ya untuk bergabung Pak ya. Ya, silakan rekan Dakta bisa telepon di 0218816363 atau WhatsApp 0815111007 atau mungkin bagi rekan Dakta yang merasa banyaknya industri, banyaknya pabrik tapi RTH-nya nggak ada di sekitar Anda, silakan bergabung bersama Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi Bapak Arief Rahman Hakim. Ini RTH yang sudah beralih fungsi. Silakan telepon di 021 881 6363 atau WhatsApp 0815 11 107 107. Nah, Pak Arief tentunya ini bisa menjadi perhatian kita semuanya. Nah, sebenarnya sudah ditargetkan tidak Pak CSR dari perusahaan untuk membuat RTH-nya sendiri Pak? Entah itu di daerahnya, di pabriknya ataupun di tempat lain yang memang
dibeli dari dana CSR tersebut, Pak? Iya, kita kan memang sudah ditentukan 40% setiap mereka mengajukan izin. Dalam izin itu juga sudah disampaikan dengan dinas tata ruang yang mengeluarkan master plan-nya sudah digambar bangunannya sekian meter dan ini RT-nya sekian, foldernya di sini, semuanya sudah ditentukan. Dan itu kadang-kadang memang untuk perusahaan-perusahaan baru memang biasanya ada, tetapi perusahaan yang sudah 15 tahun, 20 tahun kadang-kadang sudah banyak yang beralih fungsi. Tapi memang tidak semuanya. Ketika kami sidak ada perusahaan yang masih sesuai. Lalu ada perusahaan yang sudah beralih fungsi tapi mereka sudah mengajukan permohonan ke Pemda daerah. Dan ada juga banyak juga perusahaan yang kita lihat dan kita sidak itu mereka masih sudah merubah tapi tidak mengajukan permohonan perubahan tersebut ke pemerintah daerah. Pada akhirnya kita melihat tidak ada RTH-nya hanya minim, bagaimana foldernya tidak ada, tandon airnya itu airnya tumpahnya ke sungai-sungai yang ada di sekitar perusahaan yang berdampaknya ke masyarakat. Dan ini menjadi perhatian buat kita semua dan kita nggak akan apa ya nggak akan berhenti. Kita akan terus mendengar laporan masyarakat bahwa ada seperti yang sebenarnya kita akan turun. Ada beberapa developer juga yang kita datengin, mereka warga ini komplain banjir dengan adanya pembangunan perumahan tersebut. Setelah kita datang benar mereka tidak menyiapkan foldernya. Mereka tidak menyiapkan drainase yang layak. Air yang tumpah ke daerah itu tumpahnya turun ke masyarakat. Kenapa? Mereka ada peningkatan jalan, mereka ada urugan, mereka meninggikan tanahnya. Yang akhirnya masyarakat umum yang di luar itu ada di posisi bawah, mereka ketumpahan banjirnya. Nah, ini menjadi persoalan yang harus kita pikirkan bersama-sama. Baik. Pak Arif, ini ada pertanyaan juga dari Rehan. Tidak disebutkan tempatnya. Saya sumpek setiap hari lewat pejuang ke arah pertigaan Aqua nih Pak. Karena kan kanan kiri kan juga pabrik Pak ya. Nah, apakah memang sudah ada standarnya terkait dengan drainase dan juga lain sebagainya nih Pak untuk pabrik-pabrik yang dari arah pejuang ke pertigaan Aqua ini Pak? Iya. Tadi saya sampaikan di awal, memang kalau dia di Jalan Pejuang itu, dulu ada beberapa perusahaan minyak ya. Kalau kita lewat tuh 3 tahun lalu tuh baunya minta ampun, pasti menyengat hidung kita. Tetapi mungkin Pak Rehan sudah merasakan sekarang ini sudah tidak bau lagi. Iya. Karena memang kita konsen saat itu untuk menekan tindakan-tindakan perusahaan yang nakal, yang coba tidak memfilter airnya mereka dan udara mereka, yang akhirnya sekarang kita melihatnya, kita merasakannya sudah tidak bau lagi yang menyengat di sekitaran sana. Dan alhamdulillah mungkin tahun ini pemerintah daerah akan menganggarkan pembenahan kali sekitar sana. Pertama Sasakule. Ya. Sasakule ini hari ini aja pagi ini kita lewati banjir. Yang di Kali Otom itu ya Pak ya? Iya. Sasakule itu di antara Kelurahan Perwira, Harapan Jaya, Kaliabang Tengah. Mereka ini 3 kelurahan ini mengalami banjir. Tadi kita lewat saja sudah banjir. Artinya tersendatlah masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Insya Allah tahun ini pemerintah daerah sudah menganggarkan 7 miliar lebih kalau nggak salah untuk mendorong semua saluran kali hingga sampai ke Kali Bancong, dan Kali Bancong pun akan dinormalisasi untuk tahun ini. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik, masyarakat juga melakukan transportasi jalan tidak menjadi kendala, tidak menjadi macet. Hari ini macetnya luar biasa. Dan memang baru saat ini ada sedikit gerimis tadi ya. Jadi agak tersendat perjalanan-perjalanan masyarakat untuk bekerja. Pak Rehan, kita berharap semua semoga hari ini tahun ini juga ada perbaikan jalan sekitar Pejuang, karena memang 2019 itu saat kita tidak punya anggaran karena dialokasi kita 2020, mohon maaf, saat kita tidak punya anggaran dialokasikan ke Covid, kita dengan teman-teman Komisi 2 dan pemerintah daerah mencari dana bantuan Bandek DKI saat itu untuk mengecor jalanan sekitar Pejuang sampai Aqua Pondok Ungu. Dan ini mungkin ada sedikit rusak. Insya Allah tahun ini akan ditambah lah perlahan-lahan agar berjalan dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat sekitar yang melintasi Jalan Pejuang hingga Pondok Ungu.
Baik. Nah, tentunya kalaupun sidak Pak ke pabrik-pabrik yang melanggar ini ataupun tidak mengeceknya apa memang sudah sesuai dengan standar atau tidak secara berkelanya bagaimana Pak? Jadi gini, kita kadang kita melihat laporan dari masyarakat juga, nggak? Masyarakat memberikan informasi ke kita, kita datang. Kita ada satu perusahaan di daerah Medan Satria, Pak. Saat itu banjir, masyarakat demo. Saya diundang untuk datang ke sana, saya ngecek langsung ke dalam. Ternyata ada saluran kali yang ditutup beton. Sudah puluhan tahun saluran itu ditutup beton. Jadi tersendatlah air, tidak jalan terlalu kencang. Pada akhirnya kita dengan dulu dengan pihak kepolisian, dengan pihak Koramil, masyarakat, juga dengan pihak perusahaan, kita minta untuk dibongkar. Saat itu kita pakai beko bongkar. Ternyata setelah dibongkar, lajur airnya begitu kencang. Nah, masyarakat yang ada di Medan Satria, Perawa Pasung saat itu sudah tidak banjir lagi, langsung dadakan airnya langsung surut. Ah, ini menjadi perhatian buat kita semua. Jadi kalaupun ada masyarakat yang melihat perusahaan yang seperti itu, silakan melaporkan ke pemerintah daerah atau ke DPRD, ke Komisi 2, insya Allah kita akan datang untuk mengecek. Ah, ini kan gini, kalau ada pelanggaran-pelanggaran seperti ini, kita bisa kasih solusi untuk mereka perbaiki, mereka melakukan, kita alhamdulillah. Tapi kalau satu kali surat teguran dari pemerintah daerah tidak tanggapi, dua kali, tiga kali, kita akan melakukan tindakan pembongkaran. Dan ini kita akan konsen, kita nggak akan pernah takut bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Dan kita mengucapkan terima kasih juga kepada mereka, para pengusaha yang sudah berinvestasi di Kota Bekasi ini. Baik. Kita jeda sejenak Pak Arif, kami menggunakan data untuk bergabung bersama kami di 0815 11 107 107 atau di WhatsApp 0815 11 107 107. Dan data kami lanjutkan kembali bincang kami bersama DPRD Kota Bekasi ini terkait dengan RTH yang sudah beralih fungsi. Masih bersama Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi Bapak Arif Rahman Hakim, silakan rekan data bergabung bersama kami di 0815 11 107 107. Pak Arief, kemarin juga beberapa waktu juga ada desakan dari mahasiswa untuk pemerintah kota membuka data fasos-fasum RTH yang ada karena ini sudah menjadi kegelisahan tersendiri bagi masyarakat Kota Bekasi sendiri terkait dengan kondisi cuaca yang cukup panas di Kota Bekasi nih Pak. Silakan. Memang kita sudah sangat darurat lah, apalagi kondisi panas saat sekarang ini. Paling tidak, kalau memang RTH-nya terpenuhi kan tidak terlalu panas juga untuk masyarakat yang hidup ya. Karena memang kebutuhan itu harus ada keseimbangan lah. Kalau kita melihat kepadatan penduduk di Kota Bekasi ini yang makin tahun makin banyak, ini kan harus seimbang juga, seimbang pembangunannya, tapi seimbang juga dengan RTH-nya gitu. Kita belum cek lagi untuk tahun 2022 ini. Ini RTH kita di Bekasi malah nambah atau malah turun. Nah, ini kan menjadi satu pertanyaan buat masyarakat luas. Sekarang kita melihat memang kita sedang dalam proses pembangunan yang cukup maju, tetapi kan satu sisi kebutuhan masyarakat seperti RTH ini juga harus dipenuhi supaya kehidupan kita di bermasyarakat ini menjadi sehat lah. Kalau kita melihat sekarang, berapa ribu kendaraan bermotor yang ada di Kota Bekasi, berapa ribu masyarakat yang menambah, sampai 2 juta lebih sekarang masyarakat di Kota Bekasi, kalau siang hari ini. Lalu malam ini 2.000 lebih mereka yang tinggal di Bekasi ini kembali ke Kota Bekasi, ke tempat tinggal. Nah, ini kan harus disesuaikan itu. Jangan kita membeli lahan lalu kita bangunkan lagi. Kayak di Bekasi Utara. Kalau di Bekasi Utara itu 2018 itu kan semestinya 2010 itu harusnya ada pembangunan vertikal, tetapi tidak pembangunan perumahan. Tetapi sekarang ini kan beralih di Bekasi Utara itu yang cukup padat malah jadi perumahan-perumahan di mana-mana diizinkan. Kalau perumahannya mengikuti aturan, kita senang. Tapi contoh ada satu perumahan di Bekasi Utara, Golden, itu kan masyarakat sudah komplain, kita juga sudah panggil developernya untuk kita sudah sidak. Ini RTH-nya nggak ada sesuai amanat
dari undang-undang ini kan harus ada RTH-nya, tetapi mereka tidak bangun RTH-nya di situ. Lalu ada juga tandon airnya. Situ kan kalau hujan banjir juga yang cukup dahsyat, masyarakat sudah komplain, masyarakat sudah auden dengan pihak developer. Tetapi pemerintah daerah lagi-lagi mengeluarkan izin lagi. Mereka memperluas pembangunannya. Nah, ini satu persoalan belum diselesaikan, mereka sudah membuat persoalan dengan baru. Saya sampaikan, kita ini tidak menolak pengusaha investasi di Kota Bekasi. Kita membuka, malah menambah PAD kita. Benar. Tetapi, ayo ikuti aturan yang sudah ada supaya berkesinambungan dengan masyarakat yang baru yang menempati perumahan tersebut dengan masyarakat yang sudah lama. Hmm. Ini sangat disayangkan nih kalau pemerintah daerah, dinas tata ruang dalam hal ini terus mengeluarkan suratnya tanpa harus mengontrol, mengeluarkan mereka rekomendasi izinnya, mengeluarkan mereka aturan-aturan, tetapi mereka tidak mengontrol. Ini kan percuma, yang berdampak masyarakat di sana, kasihan. Saya sudah menerima beberapa kali surat dari masyarakat warga Teluk Pucung. Mereka audien ke kita terkait satu perumahan itu. Sekarang mereka sudah dapat lagi izin lagi untuk membangun. Satu persoalan belum selesai, dia tumbuh lagi persoalan yang lain. Nah, ini kita sayangkan lah, Mbak. Hmm. Baik, Pak, apakah memang suatu dilema Pak dari Kota Bekasi khususnya antara PAD dan ruang terbuka hijau ini, apakah yang saling beririsan, Pak? Ya, kita tidak mengikis lah bahwa PAD kita sangat membutuhkan untuk pembangunan di Kota Bekasi. Tapi satu sisi kan kehidupan juga kita perlu lah. Ya, artinya kita menerima para investasi itu silahkan, tetapi kan harus ada fungsi kontrol juga lah. Ya. Dinas Tata Ruang ini menjadi stakeholdernya perizinan pembangunan itu, mereka harus punya sistem untuk mengontrol. Ketika pembangunan progres 50%, mereka harus seperti apa? 40%, 60%, sampai 100%. Mereka juga harus mengontrol ketika sudah terpenuhi semua, mereka harus kontrol secara rutin per 1 bulan, per 3 bulan, supaya ketersediaan itu mereka tidak hilap gitu loh. Jangan nanti folder umpamanya tidak terbangun, LTH dijadikan warung-warung, mereka komersilkan. Nah, ini kita sayangkan gitu loh. Kalau ada fungsi kontrolnya, kita juga kan senang gitu melihat masyarakat tidak komplain. Jangan kita ini kan luas sekota Bekasi yang harus kita perhatikan. Jangan kembali ke satu tempat lagi yang tidak pernah selesai. Ini tidak selesai, tidak masyarakat komplain lagi kan. Alhamdulillah saja di Bekasi Utara itu, di Teluk Pucung khususnya, para perangkat RW melalui FKRW-nya mereka konsisten gitu loh. Mereka memperhatikan lingkungan mereka. Alhasil memang dengan pemerintah daerah bersinergi, mereka mengeruk salurannya, bagaimana supaya tidak banjir. Tapi kan ini harus bersinergi dengan para pengusaha yang ada di sana gitu loh. Dengan menyiapkan lahan-lahan yang sudah ditentukan oleh aturan-aturan yang sudah ada. Baik. Pak, kalau untuk pengembang perumahan, fase-fasenya ini berapa persen Pak yang harus disediakan? Ya, mereka harus menyiapkan 30% lah pasus-pasumnya. Itu berikut RTH, terus folder, drainase, jalan, dan sebagainya lah. Mereka harus siapkan itu. Hmm. Baik. Pak, ini kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang penataan ruang, apakah Kota Bekasi memang tidak memiliki political will terhadap undang-undang tersebut, Pak? Ya, sebenarnya kita mengikuti Bekasi ini mengikuti undang-undang. Tetapi memang tadi saya sampaikan pesatan pembangunannya itu cukup dahsyat. Banyaknya masyarakat yang ingin tinggal di Bekasi juga cukup tinggi. Artinya menjadi kendala juga ketika masyarakatnya sudah harus membangun rumahnya, kan mereka harus menyiapkan tempat tinggal buat keluarganya. Akhirnya pertumbuhan pembangunan ini menjadi cukup besar. Itu menjadi kendala. Lalu ketika pemerintah ingin membebaskan satu lahan untuk menjadi RTH, tanahnya sudah cukup mahal. Ini kan menjadi apa ya? Menjadi benturan juga ketika harga tanahnya cukup tinggi, itu menjadi kendala juga untuk menyiapkan RTH di Kota Bekasi. Baik, Pak Arif, kita jeda kembali. Nanti kami akan lanjutkan kembali informasi berikut ini dan rekan-rekan masih dapat bergabung hingga ke pukul 9 nanti. Ya, saya beberapa bulan lalu mendengar pernyataan dari Gubernur Jakarta Pak Anies
bahwa polusi di Jakarta itu berdampak dari kota penyangga Bekasi. Nah, kita kan nggak setuju juga Mhm. dituduh sebagai penyuplai polusi ke Jakarta. Iya. Kalau kita lihat ya Jakarta lah yang menyuplai polusi ke kota Bekasi kan gitu. Karena Mhm. kepadatan juga yang tidak terkontrol, ya Bekasi kena dampaknya tentunya. Jadi kita tidak bisa lah saling menyalahkan, kita sama-sama antar daerah, apalagi Bekasi ini bukan lagi kota penyangga, sebenarnya mitra dengan Jakarta. Kita berupaya maksimal, coba memberikan fasilitas yang terbaik untuk masyarakatnya, dan Jakarta juga memberikan fasilitas yang baik untuk masyarakatnya yang di Jakarta. Kita sama-sama berusaha maksimal lah. Bagaimana kita juga pernah rapat kerja dengan pihak PUPR pusat, bagaimana solusi-solusinya, dan kita juga sudah konsultasi dengan provinsi, bagaimana solusi. Dan ini kita akan lakukan step by step supaya maksimal pada akhir kerja kita. Tetapi kita sadari memang hampir setiap tahun data Dukcapil juga kita melihat Bekasi ini terus berdatangan masyarakat-masyarakat yang baru yang ingin tinggal di Bekasi. Makanya kalau kita bisa sampaikan ketika masyarakat ingin tinggal di Bekasi berarti ada nilai plus nih buat kota Bekasi, tetapi kita juga menyiapkan lahan-lahan untuk generasi-generasi masyarakat kita ke depan, anak cucu kita tentunya, bagaimana kesediaan-kesediaan yang diharapkan yaitu RTH, drainase yang sesuai perdanya sudah ada kita, lalu juga polder air yang harus kita siapkan supaya generasi ke depan ini tidak mengalami kesulitan untuk tinggal di dalam satu perubahan-perubahan zaman yang cukup pesat. Hmm. Ya, pada beberapa perusahaan Pak yang memang sudah ditindak Pak oleh pemerintah kota terkait dengan hal ini Pak, RTH. Gimana gimana ulang, Mbak? Ya, sudah ada beberapa perusahaan istilahnya yang melanggar terkait dengan RTH ini Pak. Ya sudah banyak Pak yang kita Hmm. sidak ini. Kita selama Hmm. 3 tahun bekerja ini sudah banyak yang kita sidak dan kita sudah banyak yang kita temukan. Tapi mereka mau merubah sesuai kewajiban mereka di dalam set plan itu. Ya Hmm. ini kita ajukan jempol bagi perusahaan. Tetapi kalau perusahaan yang tidak mau mengikuti aturan yang pernah kita lakukan, salah satu perusahaan di Medan Satria itu ya kita bongkar. Kita rekomendasikan pemerintah daerah untuk mengambil ketegasan Ya. melakukan pembongkaran karena sudah melanggar merugikan masyarakat sekitar yang cukup membahayakan sampai banjir, mereka tidak bisa tempat tinggal berminggu-minggu, dan ini kita rekomendasikan mereka untuk melakukan tindakan tegas sesuai aturan-aturan perda yang ada di Hmm. Kota Bekasi. Ya, tentu ada yang nakal juga ada yang eh, nurut nih Pak istilahnya dengan aturan-aturan di Kota Bekasi. Iya. Bagaimana dari semua stakeholder di Kota Bekasi istilahnya merawat dan menjadi mitra dari perusahaan tersebut agar tetap pada jalurnya nih Pak. Tuh, intinya sih Pak, sebenarnya bagaimana pihak pemerintah daerah dapat mengontrol apa yang mereka keluarkan. Mereka mengeluarkan rekomendasi izinnya, mereka harus juga mengontrol sampai di mana prosesnya. Jangan sampai masyarakat melaporkan Hmm. kejadian seperti mereka kan punya punya apa ya kepegawaian sampai ada P3K atau TKK sebelumnya. Mereka fungsikan untuk fungsi kontrolnya gitu loh supaya tidak terjadi. Kasihan juga kalau mereka tidak terkontrol, ternyata bangunannya sudah terbangun, tidak berizin, dibongkar, kan kasihan juga para investor-investor di Bekasi. Tetapi memang investor juga harus punya kesadaran lah kalau memang itu tidak layak untuk dibangun dengan alasan pembangunan industri yang cukup pesat, mereka tidak ada lahan lagi, akhirnya RTH dibangun. Nah, ini kan tidak fair artinya kan, tidak fair untuk masyarakat sekitar juga gitu. Dan ini fungsi kontrol yang kita harapkan sesuai rekomendasi kita pada 2021 di LKPJ Wali Kota, mereka harus punya UPTD di masing-masing kecamatan supaya Ya, bisa mengontrol pembangunan-pembangunan yang ada di sekitar kecamatan yang mereka ditugaskan. baik. Pak Arif, terima kasih sudah berbincang bersama Data. Semoga apa yang kita harapkan ini dapat terlaksana oleh semua pihak dan tentunya ada pengawasan dari pihak DPRD. Terima kasih, Pak Arif. Saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ulfai. Terima kasih. Dan rekan Dakta tentang sudah kebersamaan kami dalam informasi Dakta Pagi. Terima kasih untuk rekan yang sudah mendengarkan siaran kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk Anda. Dakta Radio Bijak Berinformasi.